Natasha senang karena pemerintah memperpanjang pendaftaran program magang nasional BED 1 sampai tanggal 15 Oktober 2025. Natasha yang merupakan lulusan tahun 2025 jurusan sastra Inggris ini mendaftarkan diri ke situs Magang Hub setelah mengisi biodata dan pengalamannya di situs Siap Kerja Kemenaker. Natasha memilih untuk magang di perusahaan media sambil tetap melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan. Menurutnya, persaingan di dunia kerja semakin tinggi sehingga ia akan menjalani meskipun itu magang sekalipun. Ia percaya magang akan menambah kemampuannya dalam hal praktek kerja, seperti menulis berita atau membuat konten yang relevan dengan bidang studi jurnalistik yang disukainya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya emang setelah lulus ini mau cari pengalaman, jadi mungkin ada beberapa program magang atau program kerja yang lagi dibuka, pastinya pengen untuk ikut, pengen untuk merasakan, tapi ya ketakutan pasti ada karena kan kita persaingan antar mahasiswa atau mungkin teman-teman yang lain kan sangat banyak gitu ya, sementara program yang dibuka juga nggak terlalu banyak gitu atau tidak sebanding lah dengan jumlahnya. Menurut aku untuk program magang sama untuk full time kerja gitu pastinya kesempatan yang menurut aku sendiri nggak jauh berbeda gitu ya Mbak, karena untuk lulus kuliah untuk langsung dapat pekerjaan full time kan juga tidak semudah itu juga. Jadi pastinya dengan harapannya dengan magang ini juga nggak apa-apa kita ambil dengan anggapan bisa jadi batu loncatan juga untuk nambah pengalaman. Jadi sekiranya nanti ada kesempatan di depannya gitu ada tawaran mungkin full time atau apa, kita udah punya background. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha. Peserta magang diminta memilih 3 posisi yang diinginkan. Proses seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, bukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Yasirli, gelombang pertama program magang nasional akan menampung 20.000 peserta. Kemudian disusul gelombang kedua sebanyak 80.000 peserta yang akan dimulai pertengahan November mendatang. Mendapatkan antusiasme yang luar biasa, baik dari adik-adik para fresh graduate lulusan dari perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma, dan juga antusiasme yang juga luar biasa dari perusahaan, sehingga dari data yang kami peroleh hingga jam 10 pagi ini sudah tercatat 1.147 perusahaan yang sudah membuka lowongan magang dan sudah sebanyak 104.711 orang yang kemudian eligible untuk ikut dalam program magang ini, yang nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan, dan proses terakhir adalah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ingin saya sampaikan bahwa seleksi bukan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi seleksi dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang memang mereka miliki, dan inilah yang akan menjadi dasar mereka untuk menentukan sesuai dengan kuota yang mereka perlukan. Menurut Menaker Yasirli, para peserta magang akan mendapatkan pendampingan ketat melalui laporan aktivitas harian dan evaluasi bulanan dari perusahaan. Laporan ini menjadi dasar untuk menilai perkembangan soft skill dan kompetensi teknis peserta. Peneliti Ketenagakerjaan BRIN Triyono menilai program magang ini menjadi solusi bagi para lulusan baru untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sebelum masuk ke dunia kerja nyata. Program ini sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran jika nantinya perusahaan mau merekrut peserta magang yang telah terampil tersebut. Catatan pentingnya, saya kira nanti ketika ada semacam pemagangan ini ya, kemudian juga sampai tahap praktek dan sebagainya, saya kira perlu ada pengawasan yang intens, yang ketat juga, sehingga nanti sasarannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Tadi yang saya bilang ya, dari mentornya juga memiliki keahlian, memiliki sertifikasi, kemudian juga aware terhadap perubahan dunia ketenagakerjaan, kemudian dari sisi alat produksi yang dipakai juga ini ya mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya.
Saya kira kalau hal-hal ini bisa diterapkan sesuai dengan role yang kita harapkan, saya kira ini sangat membantu sekali. Saya tidak akan menggarisbawahi itu 20.000, 100.000 atau 20 atau 200.000 ya, tetapi ini merupakan langkah awal saja gitu saya kira. Ini sangat menarik sekali ya. BRIN memberi catatan, perlu pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker untuk mengawasi program ini dari sisi pendampingan, fasilitas BPJS, serta alat produksi yang menunjang kualifikasi pendidikan peserta magang. Selain itu, untuk mengawasi transfer gaji upah minimum yang dibayarkan oleh APBN melalui bank-bank negara kepada para peserta magang. Desi Aritonang, Warsa, Jakarta.